Yang baca Quran Hamdani. Oh Nani. Yang baca Quran Bule. Terus yang kultum Zahra. Assalamualaikum. Upacara pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Oke, silakan untuk MC. Siapa namanya MC-nya? Oke, hari ini Satya Putri. Kemudian yang ngaji siapa? Ingat namanya tuh? Ingat namanya? Yang ngaji? Oh, oke. Kemudian nanti yang kultum? Oke. Kemudian doa? Doa? Ya, silakan bisa dimulai oleh MC. Belai. Emel ngombe. Ya mek ngombe. Hah? Ben la ina eh. Ben la ina eh. Ben beli babu eh. Yang ini Pak. Apa? Belaku. Ada lagi. Ada motor. Yang Pak. Aku tengah. Tahu ini nama. Oh. Bisa keren tadi. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajmain. Amma ba'du. Rangkaian agenda pada sore hari ini, yang pertama pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, pembacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Muhammad Habib Tantowi. Kepadanya dipersilahkan. Berapa Pak? Dua. Aduh. Apa ya? Oh, ini apa? Umum. Iya. Berapa Pak? 102. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daa qulubikum fa asbahtum ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufaratin minan nari famankum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wala takum minkum ummatan yad'una ila khairi wa ba'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wala takunu kalladzina farraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Yauma tabayyaddu wujuhun ammal ladzina tasaddu wujuhuhum akbartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina yubaddu wujuhum fi rahmatillah hum fiha khalidun. Tilka ayatullahi tatluha 'alaika bil haqq wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Lillahi ma fis samawati wal ardi walillahi turja'ul umur. Nasi ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. La yudurukum ila sumpah iyakum yawku abasar summa la yunsarun.
ضربت عليهم اللذة والمسكنة إلا من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لا يسوء سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر ويسبحون بالخيرات وأولئك هم الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك هم فيها خالدون من ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل فيها سر أصابت حرث قوم أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأتكم حقلا وددوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أولهم وما تخفي صدورهم أكبر وَدَوْإِنَ لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله لا لكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا قل ألعننا الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة فرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط صدق الله العظيم. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Muhammad Habib Tantowi. Selanjutnya acara kultum yang akan dibacakan oleh Saudari Zahra. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberi kita banyak sekali nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita bisa masih melaksanakan perintahnya dengan baik. Yang kedua, semoga salawat serta salam selalu tercurah
bahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Dan juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kultum singkat tentang ikhlas. Ikhlas dalam arti yang sering kita pahami adalah melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Pengertian ini sedikit banyak sudah benar, hanya saja kurang tepat. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sendiri mempunyai banyak sekali dimensi dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan lain-lain. Nah, contohnya, apabila kita masukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyah ayat 5 yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah tak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Sekian kultum dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Zahra. Kemudian acara selanjutnya yakni laporan, nasihat, dan arahan dari Ketua Remus yakni Saudara Zakiman Hadi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pembina Remus, Sayyid Muhammad Taufik Al-Idrus, dan teman-teman yang berbahagia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Awalan ayyabina naskuru ilallahi azza wa jalla allazi qad atana ni'aman katsiratan wa hidayatan hatta istata'na an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. As-saniyan wala nansa salatan wa salaman ala nabiyil karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qadama lan nasa minaz zulumatil jahli ila nuril ilmi yakni ad-dinul Islam. Saya tidak akan banyak ngomong, cuma menyampaikan buat teman-teman yang ya nih jangan telat buat latihan, rajinlah latihan. Terus juga yang safari sholawat tetap datang, jangan yang nggak ikut, jangan nggak kemudian jangan ada yang nggak ikut, harus ikut biar belajar juga hadrahnya di sana. Nanti kita tampilkan di sana. Nasihat, jangan ngaret, jangan telat. Bilang doang, jadi tinggal tuan lagi. Itu aja yang saya sampaikan, jangan ngaret. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Remus.
Selanjutnya, kemudian acara selanjutnya yakni bimbingan dan arahan oleh pembina remus yakni Bapak Said Muhammad Taufik Alaidrus. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan hayya binaskurullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya, inayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Insyaallah penuh dengan keberkahan apabila kita awali niat kita dari rumah itu dengan kebaikan. Dah, ayo jangan sibukkan HP dulu, dorong HP sudah. Pas HP dulu. Oke, pegang HP ya. Dorong HP-nya. Oke, kedua kalinya salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa kita mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, ada 3 hal yang Pak Guru tadi sampaikan di grup kepada ketua, yang itu yang harus dilaporkan. Tugasnya itu sudah sampai mana, itu maksudnya. Jadi setiap pertemuan itu ada laporan dari ketua, misalnya apa agenda kita ke depan untuk besok-besoknya sesuai dengan yang Pak Guru tadi itu arahkan. Yang pertama tentang latihan. Jadi latihan rutin yang kita laksanakan setiap Jumat ini untuk melatih yang belum bisa, sehingga baru datang itu langsunglah bagi siapa yang melatih yang darbukanya, mungkin siapa yang melatih di rebananya. Nah itu yang harus dilaporkan oleh ketua, bagaimana progres latihannya, dan dari yang dilatih itu sudah berapa yang sudah bisa, nama siapa namanya. Nah itu yang harus dilaporkan di pertemuan kita ini. Jadi laporkan gimana hasilnya latihannya tadi, apakah sudah memenuhi syarat untuk tampil di kegiatan sekolah atau bagaimana gitu. Karena nanti jangan sampai hanya itu saja yang ditampilkan, yang baru-baru tidak muncul. Nah itu yang masih kurang. Untuk yang tadi dilatih itu kalau bisa nanti tampil juga di acara maulid di sekolah. Kan tadi udah latihan ya. Dari latihan yang tadi kira-kira berapa persen bisanya? 50? Ada yang bilang 10, ada yang bilang 50. Nah itu yang harus dilaporkan oleh ketua. Nah, misalnya sekarang tadi yang melatih siapa? Misalnya Ardi melapor ke ketua, tapi ketua yang minta laporannya. Makanya ketua yang minta kalau dia tidak ngelapor. Supaya apa? Supaya nanti ketua yang ngelapor ke Pak Guru, sehingga nanti ketika siapa mungkin kepala sekolah atau wakil kesiswaan yang bertanya ke Pak Guru, bisa Pak Guru sampaikan bahwa udah sekian persen dari anak-anak remus yang bisa main hadroh. Nah itu, hingga besok ketika mereka sudah bisa, mereka juga akan mengajarkan ke adik-adik kelasnya nanti. Jadi berantai dia jadi modelnya. Oke, untuk besok kedepannya tetap diperbaiki ya. Maksudnya untuk kehadirannya, ketika hadir sudah punya POM sendiri. Oh ini bagian hadroh sudah sekian persen, tanggal ini, hari ini sudah latihan dan sebagainya. Ya Pak Ketua ya. Oh Pak Ketua. Ya Pak. Paham? Awas besok kalau tidak ada. Siapkan POM-nya nanti, siapa yang dilatih, sudah berapa persen kemahirannya, itu ketua yang mempersiapkannya. Oke, yang kedua, apa yang kedua di grup? Bacaan, ya baca itu bagaimana? Ada 3 kan Pak Guru ingatkan di sana. Oke, apa?
Oke, pengurus baru. Nah, sekarang sudah punya enggak pengurus baru? Maka itu draftnya dulu, maksudnya draftnya itu. Nah, sekarang persiapkan siapa yang kira-kira bisa menjadi pengurus. Boleh ambil dari sini sekarang. Dan mesti harus kita tunggu hadir. Siapa yang rajin hadir seperti ini, itu yang diambil. Nanti sampaikan. Kemarin kita sudah menentukan pengurus ya. Oke, sudah. Oke, sekarang nanti di sesi selanjutnya, di sesi diskusi itu ditentukan siapa pengurusnya biar kita enak bekerja untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Udah, jangan trauma nanti. Udah, jangan sih, nanti dia kalau ada laporan dia buang kotoran sini, kalian yang harus ngepel. Oke, sudah. Sekarang ditentukan pengurusnya, siapa yang menjadi sekretaris walaupun dah hadir, yang penting sudah disampaikan. Sekretarisnya 2, bendahara 2, sama 2 seksi lagi atau 2 bidang. Yang ketiga terakhir yaitu tentang safari sholawat. Nah, itu safari sholawat itu juga dilapor oleh ketua bahwa sudah valid semuanya, tidak ada yang belum valid, sehingga ketika nanti Pak Guru ngelapor ke kepala sekolah sudah ditandatangani, kita tidak bisa mengganggu gugat lagi jadwal itu. Nah, kemarin kan ada permintaan itu terkait dengan jadwal. Pak, boleh saya ngambil duluan? Boleh, Pak Guru bahasakan kan. Silakan. Nah, itu sekarang dimasukkan urutannya setelah dari rumahnya Rizky langsung masuk ke Hamdani namanya. Ya, itu yang kita masukkan. Nah, itu yang harus dilaporkan ketua. Pokoknya apa yang akan kita laksanakan itu yang harus disampaikan kepada anggota yang lain. Jadi minggu depan kita kemana safari sholawatnya, sampaikan sekarang, besok diingatkan lagi di grup gitu. Kemudian siapa yang bertugas dan apa yang perlu diperhatikan secara rinci disampaikan ketika pertemuan. Ya, latihan tapi di rumah ya, latihan pegang mic biar tidak cuma 30 detik dia bicara. Ya, makanya itu tadi yang seperti yang Pak Guru sampaikan, untuk besok itu mau sampaikan apa, susun dulu dari rumah. Catat dia kalau bisa apa poin-poin yang penting. Kalau tidak bisa berbicara, biasanya yang masih kaku itu ya, harus dia punya catatan minimal teks kecil gitu. Kalau bisa dihafal kan bagus. Tapi biasanya kalau kita yang organisasi sudah di luar kepala, kalau kita bicara masalah betul atau tidaknya ngeraoslah panjang lebar dulu, nanti bisa menimbulkan spekulasi yang lebih dari anggota. Itu yang menjadi diskusi nanti lebih panjang lagi. Oke, 3 hal ini sekarang kita akan validkan. Oleh karena itu mungkin dari yang hadir ini bisa memberikan pandangan-pandangan yang tentunya mencerahkan untuk Rembus ke depan. Itu ya, 3 hal itu. Ayo konsep dah. Sambil ditulis Pak Guru, sambil kuis. Sudah Pak Guru siapkan hadiahnya ini. Sebenarnya ini safari spiritual camp kemarin nih, tapi tidak sempat kita. Ini masih tinggal 2 kotak. Ya ada, boleh. Tadi Pak Guru berikan hadiah kepada yang sholat berjamaah. Siapa yang ikut berjamaah? Yakin? Nih dapat 2. Sholat begendang kalian. Orang lagi sholat. Nih. Yang merasa berjamaah? Oke, sekarang langsung. Nggak ada pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama langsung dapat pulpen dan segumpul permen. Nah, langsung aja.
Oh, banyaknya nih. Asik Diganggu siapa kado HP. besok di kelas kan? Diganggu kado HP. Oke, pertanyaannya mudah-mudah saja. Nah, kita tadi ngaji ya. Ada 2 huruf yang harus didengungkan agak panjang. Huruf apakah itu? Ada 2 huruf yang ketika tasdid dia agak didengungkan. Huruf apakah itu? Idgham bila gun. Huruf, Pak Guru tanyakan huruf. Ya, ambil. Gunah nun. Bares. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dengung dari habis ini sekarang nih. Dengung dari setiap dengung gitu ya. Setiap dengung itu kira-kira berapa harokat? 246. 246. Oh, ada suara di sana. 246, Pak. Berapa? 246. Ya. 246. Sudah tadi. Mau lagi? 246. Oke. Siapa aja itu? Oke, lompat dah pertanyaannya. Kayaknya banyak yang bisa kalau itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mana Pak Guru tadi? Oke, ketika kita membaca Al-Quran, masih seputar Al-Quran, nun sukun bertemu dengan tak, apa hukumnya? Dipakai ki. Dipakai. Juluan. Udah langsung aja. Oh, Lanjut. Oke, pertanyaannya. Apakah hukum bacaan kalimat ini potongan, yaitu syai'a? Nih ambil Nali. balik ke dia permen dia, Pak. Permen skip permen dia, Pak. Bares. Pun harus habis. Nah ini Pak Guru udah bosan lihat dia nih. Oke, ambil. Pertanyaannya masih Al-Quran. Ada Al-Quran, penting Al-Quran nih. Banyak yang Pak Guru dengar bacanya masih kurang beres. Apakah hukum bacaan ini? Nelly doang nggak mau nih. Yang ini dengar nih. Lil qital. Ambil. Ambil sendiri kalau udah mau. Pasti yang lain. Udah banyaknya. Udah, oke, udah tajwid atau lain? Yang belum dapat, ya Allah kaya. Ini semua dapat ini. Karena pulpen, mau permen, pulpen. Oke, pertanyaan selanjutnya. Di antara para nabi, ada nabi yang dikatakan oleh para ulama masih hidup. Sebutkan 4 nabi tersebut. Angkat tangan nih, angkat tangan. Angkat tangan. Nah, sebut. Ada salahnya? Oke, silahkan. Hadiahnya nih, tambah dah. Mantap. Angkat tangan. Ini dulu selesaikan. Ayo, nggak bisa jawab, tambah lagi.
Nabi Khidir, Nabi Musa, Tambah lagi pulpennya 2. Nabi Idris alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Isa Nabi Nuh. alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Nuh, Nabi Nuh, Nabi Nuh ni dengar. 5, Nabi Nuh, 4, 3, 2, Nuh, 1. Waktu habis. Tarik lagi. Nabi Nuh, Nuh. Oke, sudah nanti baru jawab. Tapi itu udah betul tadi 3, tinggal 1 aja. Sudah tadi. Nabi Nuh, Nabi Nuh. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Boleh lah ini, lagi dah yang tadi. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 4 perempuan pemimpin akhirat. Oh, Zahra. Ini dapat 2 permen. Fatimah, Kasih. nah Khadijah, Fatimah, Aisyah, Khadijah, Inak ke, Inak ke, Udah? Inak ke, 5, 4, Fatimah, Khadijah, Aisyah, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Pak Guru jawab yang tadi, yang 4 ya. Yang 4 tadi yaitu Nabi Nabi Khidir, Idris, Nabi Isa, Nabi Khidir dan Nabi, ya kan itu tahu. Ilyas, Google lah singa. Oke, yang 4 pemimpin 4 wanita pemimpin ahli surga. Yang pertama Siti Fatimah, 2 Aisyah, Siti Maryam, 3 Asyah, istri Firaun, Asyah namanya. Yang terakhir yaitu Khadijah, Siti Khadijah. Mana-mana yang penting disebut 4-4-nya. Oke, masih banyak pulpen. Ditambah lagi soalnya. Oke, pertanyaannya adalah siapakah nama saudara dari Habil dan Qabil? Nah, ini perempuan 2. Angkat tangan. Angkat tangan. Nama anak Nabi Adam yang pertama, kang kembar ya, 2. Ada namanya Habil dan Qabil. Habil dan Qabil punya dia saudari, Nina. Siapakah namanya? Tambah lagi udah 3 tuh. 4 nih. Kelebihan nanti. Baru ambil 3. Pulpen apa? Berapa ini? Berapa orang ini? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berapa orang yang belum dapat pulpen? ya, Udah. Ya, Pak. Sudah. Ini udah. Ada sini orang dulu. Udah. Angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah ambil pulpennya. Maju. Ambil pulpennya. Ambil sendiri, nggak mau. Ambil sendiri pokoknya. pemabuk, Googling. Oke, sudah? Kan semua sudah dapat pulpen ya. Nah, tinggal di sisa 3. Oke, bahasa Arab. Bahasa Arab. Apa perbedaan
Ya, makanya bahasa Arab kan. Apa perbedaan Fil madi. Nahu Pak Guru. Nah, ini warna bahasa Arab ini ilmu umum dah, maksudnya yang agama. Oke, dapat hadiah 1 pulpen dan permen. Tumpuk wah deh. Oke, pertanyaannya. Ini googling angka. Perasaan HP-nya Pak Guru suruh dorong tadi. Jangan Ayo PHP sana. Oke, pertanyaannya, di manakah Nabi Musa menerima wahyu? Hidup balik. Yang pertama, Nabi Musa ya, bukan Nabi Muhammad. Ayo, angkat tangan. Ya, gini-gini nggak tahu. Ayo dong. Woi, jangan. Udah? Udah bisa jawab? Allahu Akbar. Masa gini-gini nggak bisa? Gua Tursina. Oke, lanjut pertanyaannya. Waktu Nabi Muhammad SAW hijrah, bersama siapakah beliau berangkat? Ama tang. Ambil lagi. Masih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Waktu Rasulullah berada di atas gunung, beliau sedang sembunyi waktu itu dari kejaran kaum kafir Quraisy. Beliau pasti butuh makanan, minuman kan? Nah, siapakah yang membawakan beliau makanan, minuman? Siapa? Masih kurang pas. Manusia ya, bukan hewan. Bubaka. Itu tadi yang mengantar, ini yang nganter. Apa istilahnya? Kan nganter istilahnya. Yang membawakan beliau makanan. Ayo siapa? Jangan ayat. Oke, sudah tidak ada yang bisa berarti ya. Anaknya Abu Bakar. Oh, kena. Asma namanya. Asma. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Nauni. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Masih tentang sejarah Nabi. Sejarah Nabi dah, biar kalian semangat mencari biografi Nabi. Oke, ketika perang Khandaq itu artinya perang parit. Perang parit ya. Siapakah yang mengusulkan pembuatan parit tersebut? Bakar. Gak ada yang bisa? Kurang membaca berarti kalian. Siapa? Khalid bin Walid. Salah. Oke. Yang mengusulkan adalah Salman Al-Farisi. Oke, lanjut. Ada seorang sahabat Nabi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tetapi disebut dengan tabi'in. Tapi dia hidup zaman Nabi, belum berjumpa dengan Nabi. Beliau ciri-cirinya berasal dari Yaman. Beliau ini terkenal dengan cerita yang menggemparkan. Istilahnya beliau ini tidak terkenal di bumi, namun terkenal di langit. Seorang tabi'in hidup pada zaman Nabi, ingin sekali berjumpa dengan Nabi. Namun Rasulullah tidak
berjumpa dengannya disebabkan karena waktu beliau mencari Rasulullah, Rasulullah sedang pergi berperang. Beliau ini terkenal dengan akhlak yang sangat terpuji, yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Nah, siapakah nama Nabi ini? Siapakah nama sahabat Nabi ini? Ciri-cirinya tadi kan sudah, yaitu beliau ini tidak terkenal di bumi tetapi terkenal di akhirat. Yang sangat berbakti kepada ibunya. Berasal dari Yaman. Siapa? Tidak ada yang bisa? Kurang membaca berarti. Oke, jawabannya adalah Uwais Al-Qarni. Oke, lanjut. Sahabat Nabi, bapaknya, ciri-cirinya ya. Bapaknya itu adalah musuh Nabi yang paling nomor 1 dah. Tapi anaknya itu masuk Islam. Dan bapaknya bernama Abu Jahal. Nah, anaknya ini siapakah namanya? Bapaknya Abu Jahal, tapi anaknya siapa namanya tadi? Hilang rupanya. Ikrimah ya? Oke, udah Ikrimah, kalau nggak salah namanya Ikrimah. Oke, lanjut. Nggak ada yang bisa ini, soal-soal mudah ini. Oke, tentang Nabi dah, tentang Nabi. Salah satu Nabi yang memiliki mukjizatnya berupa seekor unta. Siapakah Nabi tersebut? Nabi Musa ulah. Nabi doang tahu apa ada. Mukjizat Nabi ini adalah unta. Nabi Isa. Terus, masa nggak bisa ini? Gampang ini. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya masih tidak ada yang bisa. Jawabannya adalah Nabi Soleh. Nabi Soleh. Masa nggak tahu Nabi Soleh? Oke, lanjut. Masih seputar Nabi. Salah seorang Nabi yang berdoa meminta keturunan yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Maryam. Siapakah nama Nabi tersebut? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. 5, Nabi Ibrahim. 4, 3, 2, Nabi Adam. 1. Ted. Siapa? Isa. Oke. Biar menguatkan soal ya. Apa tadi pertanyaannya? Ya, siapa nama Nabi yang memohon doa, meminta keturunan dan dikaruniai keturunan? Siapakah nama anaknya? Nah, berarti Nabi itu kan? Ayo Nel, siapa? Dan sebutkan anaknya baru pas. Biar nggak ragu-ragu. 5. Arwan sebut. 5. Ya, sebutkan 2 Nabi berarti disebut ini kan. Nabi ini bapaknya, anaknya Nabi ini. Nabi Adam. 5, 4, 3, 2, 1.
Harus ditahu nabi-nabinya nih yang wajib. Bukan. Ya sudah, di Al-Quran itu surah Maryam itu di sana Nabi Zakaria. Ya, Ilya. Tapi ragu jawabannya. Zakaria, Ilya. Siapa nama anaknya? Nismuhu Yahya. Zakaria Yahya. Zakaria, Yahya, Isa. Oh iya kenal tapi enggak, ragu sekali jawabannya. Oke lanjut. Nabi, mudah ini ya. Nabi Ibrahim punya cucu seorang nabi. Siapakah nabi tersebut? Solih. 5 4 Ismail. 3 2 1. Masa tahu ya Allah, subhanallah. Weh. Jangan. Yo. Tidak boleh kita lempar. Udah? Masa ada tahu cucunya Nabi Ibrahim? Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yusuf Pak. Yakub inilah yang disebut dengan Israel. Sehingga Bani Israel itu diambil dari keturunan Nabi Yakub. Oke. Oke, sekarang pertanyaannya mudah lah ini. Jangan aja. Oke, pertanyaannya mudah. Siapakah nama anak Nabi Yakub yang menjadi nabi? Mudah. Ambil tuh tadi yang pertama nyebut. Ayaran. Dia pulpen. Mana pulpen? Raul. Mana pulpen saja? Nabi Yunus. Bilain baru pulpen. Pulpen satu. Oke, pertanyaan terakhir biar cepat. Kelembi Karena 1000 kita lanjut umat. ke sesi diskusi. Kelembi 1000 umat. Iya, nanti lah. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, ini Oke, pertanyaan terakhir. Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, beliau sholat berjamaah. Dalam riwayat beliau sholat berjamaah dengan para nabi. Di manakah sholat tersebut dilaksanakan? Di masjid. 5 Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di Gua Hirah. 3 Perah. 2 1. Jawabannya adalah Masjidil So. Aqsa. Masjid Aqsa, Masjid Nabawi. Oke, lanjut. Masa ada dengar? Belian ini lasingan. Malaikat Jibril. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapakah nama Nabi Ibrahim. Demak dulu. Siapakah nama sahabat Nabi yang Malaikat Jibril. sering membuat Nabi tertawa? Nuaiman. Ini Nuaiman, Pak. Bapak setia aja bukan. Nuaiman, Pak. Sekarang sudah, Pak. Ini kedua mohon, Pak. Udah. Milih. Yang membutuhkan pulpen tambahan nanti cari di temennya. Boleh jangan lempar-lempar. Diskusi, Pak. Oke, sudah. Terima kasih sudah menjawab. Pak Guru sudah lega rasanya ini udah habis. Diskusi. Oh. Demikian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru kembalikan ke MC. Terima kasih kami ucapkan kepada pembina remus, yakni Jemput Isai. Bude ina. Jak batu gelut baju dulu ni. acara selanjutnya, yakni diskusi yang akan dipimpin oleh Ketua Remus, yakni
Zakiman Hadi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya tentang organisasi ini? Ada apa ketuaan? Ada yang mau bertanya tentang organisasi ini? Terus ayo apa tuh ini? Ayo milih pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, izinkan saya menyampaikan draft pengurus baru. Pertama ketua saya, sekretaris 1, sekretaris 1 Rina, sekretaris 2 sekretaris 2 Lia, bendahara 1 Zahra, bendahara 2 Arini. Terus media Pak, berapa orang media? Media. Ayo media. Oh nih media, nih berharap ke Jakra. Wih, apa kan? Dia ini tahu. Iya, wadi. Terus dari bendahara ini kancil apa? Ini bukan sakit. Bendahara lagu nih. Oh, siap presiden. Hayaran ya? Hayaran ya? Hairin Kanja hari ini. Yang jadi bendahara 1 hari ini, bendahara 2 Hairin. Media Zahra. Siapa juga tadi? Yasi dakwah Rizky Maulana. Alasannya kenapa gini-gini. Diskusikan ya apa alasannya. Kita sampaikan banyak gini-gini. Dari awal misalnya dari yang pertama Yang pertama sekretaris 1 apa alasannya memilih Rina? Buat teman-teman. Kamu Lili, apa alasannya pilih Rina? Karena dia itu rajin. Terus bendahara hari ini, BK hari ini. Oh Rin lupa ada lah tapi bendahara. Oh ini Pak. Jangan yuk.
Sampai nanti Pak. Cek. Oke, diperhatikan ya terkait dengan kepengurusan. Yang pertama tadi sekretarisnya Rina, ya. Oke. Nanti sekretaris itu tugasnya banyak. Artinya dia harus mengatur banyak hal, diantaranya kegiatan rutin kita, gitu ya. Jadi saling bagi tugas. Misalnya untuk rutinan itu nanti Rina yang mengingatkan, sama kegiatan safari sholawat. Siapa yang bertugas di safari sholawat dan di rutinan kita. Pokoknya menginformasikan lah lebih banyak ke sekretaris. Tuh, nanti bagi-bagi tugas dengan sekretaris 2. Nah, kemudian yang lainnya nanti Pak Guru buatkan rincian tugas dari masing-masing. Yang penting sudah bersedia dulu, artinya siap untuk sibuk-sibuk lah kalau memang ada tambahan kesibukan di remus. Yang kedua siapa sekretaris 2-nya? Aulia siapa? Oh, Desta Aulia. Kemarin bukannya ditaruh di bendahara? Oh, enggak. Nanti sudah dikompir tapi. Oke, yang ketiga ada bendahara 1 dan bendahara 2. Oke, bendahara 1 siapa tadi? Oke, bendahara. Oke, nanti bendahara bisa membuat program. Bisa membuat program apa saja yang kira-kira bisa dibuat menjadi program di bendahara. Kalau dulu Pak Guru yang buatkan program, artinya bendahara itu dia lebih kepada bukan hanya uang ya, tapi apa aset yang dimiliki oleh remus juga dipegang oleh bendahara. Di antaranya misalnya membuat inventaris barang, itu dilakukan oleh bendahara. Termasuk keuangan kalau bagaimana sistem kas bisa diusulkan oleh bendahara, di mana pengeluaran remus itu setiap anggota itu harus mengeluarkan kapan, apakah sekali seminggu, sekali sebulan, atau sekali 3 bulan, atau sekali semester, disesuaikan. Dan pencatatannya juga harus bagus. Kemarin kita di bendahara itu kita di waktu bendahara itu masih kurang bagus lah, sehingga perlu banyak hal yang perlu diperbaiki. Oke, itu ya untuk yang di bendahara. Kemudian 2 bidang lagi. Yang pertama bidang pendidikan dan dakwah. Tadi disebut Rizky Maulana. Bagi yang disebut itu harus diminta konfirmasinya nanti supaya kita validkan kepengurusan. Yang kedua bidang media, siapa yang kira-kira bisa dipakai. Media itu tugasnya diantaranya misalnya besok kan acara maulid nih. Nah, dia membuat ucapan selamat hari maulid, pamflet, itu salah satu tugasnya. Di antaranya juga adalah memegang akun sosial media remus, yang tentunya juga perlu kalau di rumah misalnya punya wifi itu juga sangat mendukung. Misalnya bagi yang punya wifi, siapa yang punya wifi di rumah? Oh, punya Zahra. Kalau Apra itu kan kemarin memang kurang dia. Bisa sih bantu-bantu ngedit video, tapi untuk aktif kegiatan itu agak kurang. Lebih baik yang baru aja. Ya, terlalu. Makanya ambil. Udah, siapa? Zahra ya, bisa ya? Perlu bantuan teman tambahan?
Oh, siapa? Hari ini aja kan sudah bendahara. Ini aja dia Zahra yang menentukan. Zahra yang menentukan siapa? Atau cukup sendiri? Bantu-bantu aja, misalnya kita membuat kata-kata mutiara misalnya, bisa bantu post di IG. Pokoknya Pogur serahkan nanti, soalnya selama ini kan untuk sosial media kita kolaborasi, kadang alumni yang pegang. Alumni yang dulu tidak ada yang ngurus ini IG itu dan sebagainya lah. Mau buat TikTok juga boleh untuk kedepannya. Pokoknya kita jadikan satu nanti itu. Oke, itu silakan ditulis dulu itu pengurus yang tadi, biar nanti ditanyakan di grup kesiapannya. Ini draft pengurus baru, mohon saran dan masukan sebelum kita palitkan gitu. Hasil pertemuan hari ini lah bahasakan. Oke, itu saja. Silakan Pak Guru kembalikan pada ketua. Dengarkan ini dulu. Dengar nih. Nelly. Woi, dengarkan ini jus kecil dong. Untuk acara besok Ahad kita mau pergi ke apa Ran? Benang Kelambu. Siapa yang mau ikut? Mau kumpul, tapi di Benang Kelambu. Dah. Mau eh? Kamu nih hayaran mau eh? Mau Emilu? Lima haru nek kumpulan 10.000 jam 10 lah. Ini jauh nih 10 apa 5.000? Angka nyugulan. Nyugulan. Tapi kalau yang parkir itu udah bayar nih. Aneh, saya milu, saya tidak milu kamu. Kamu hai, Rin, milu, no kan? Kamu, oh enggak Pak. Nah. Udah sekian dari si diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Remus yakni Zakiman Hadi. Kemudian acara selanjutnya yakni doa yang akan disampaikan dipimpin oleh Ketua Remus yakni Zakiman Hadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Acara terakhir yakni penutup. Marilah kita sama-sama mengakhiri kegiatan pada sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.